bersama gua Angit Wajis di YouTube channel PPSU Mangga Dua Selatan. Pada kesempatan hari ini gua kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat jauh. Kalau Michael Jackson itu dari California, dan kebetulan beliau juga Michael Jackson, cuma dari Kalimalang. Siapa sih Michael Jackson yang dari Kalimalang? Kita sambut aja langsung di YouTube channel PPSU Mangga Dua Selatan. Tamu yang sangat luar biasa ini dan tamu yang sangat jauh sudah berada di samping kanan saya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Adam Jackson? Alhamdulillah sehat-sehat berkat doanya Bang Aang. Saya bisa hadir di sini. Langsung aja ya untuk ngobrol lebih santai. Pada kesempatan hari ini kami dan kru termasuk Bang Adam Jackson sudah melaksanakan broadcast, yaitu vaksinasi, swab dan segala macam. Intinya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk ngobrol lebih santai, alangkah lebih indahnya kita buka masker ya. Iya, biar para tegang. penggemar PPSU Mangga Dua Selatan itu tahu siapa sih Michael Jackson dari Kalimalang. Iya, ngap juga pakai masker. Siap. Waduh, gua sangat luar biasa pada kesempatan hari ini bisa ngobrol langsung bersama Michael Jackson asli Kalimalang. Langsung aja, Bang Adam. Ya. Untuk mengenal lebih dekatnya lagi bersama saya nih, khususnya untuk para penggemar PPSU Mangga Dua Selatan yang selalu setia nonton kontennya PPSU Mangga Dua Selatan, mungkin dari Bang Adam ini bisa memperkenalkan diri, siapa sih Adam Jackson, terus berasal dari mana, terus silsilahnya bisa menjadi Michael Jackson KW-nya ini, itu asal usulnya itu dari mana gitu? Ya, sebelumnya mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Ya, saya pertama kali memang suka Michael Jackson itu sebenarnya hanya suka tariannya. Tidak akan terpikir menjadi seperti ini. Dan sebelum saya terjun menjadi sosok, ya kalau dibilang impersonator ya, Michael Jackson, saya dulu pemain sandiwara TVRI tahun 82 sampai tahun 87. Nah, itu udah berperan sebagai Michael Jackson apa masih tetap dengan Bang Adamnya aja gitu? Ya kalau dibilang saya ngalir aja waktu di sandiwara itu saya mainkan tahun 82 sampai tahun 87 itu. Nah, waktu tahun 84 itu ada timbullah kayak semacam tarian yang unik yang datang dari Amerika, yaitu namanya break dance. Nah, di situ saya lihat gerakan-gerakannya ini ya, patah-patah gitu. Wah, kalau dulu kan belum ngerti patah-patah, kok mau tangannya dipatah-patahin kali gitu. Itu tahun 80-an ya? 80-an. Habis itu saya pelajarin tuh dance itu, terus break dance yang akrobatnya. Dulu kan kita belum bisa bilang freestyle ya. Kalau sekarang bahasanya udah unik-unik. Sapel lah, ini papin lah, segala macam nih. Anak-anak milenial merubah yang tadi jadi satu jadi pisah. Orang bukan disatukan tapi dipisahkan. Tapi sebenarnya itu dalam satu koridor, yaitu break dance. Semua itu. Nah, saya pelajarin break dance itu di tahun 84. Nah, pas tahun 85 sudah mulai menghilang tuh. Musiman jadi kalau dibilang. Musiman, tapi saya orangnya tidak pernah stop ya. Kalau udah suka, saya pelajarin terus break dance. Nah, akhirnya sewa lah saya tuh kaset video beta. Oh iya. Zaman dulu kan masih video tuh beta cam. Beta mark. Akhirnya saya setel lah video top 10 urutan lagu-lagu lagu-lagu luar negeri semua. Nah, kita nggak tahu kalau di situ ada satu lagu Michael Jackson terselip. Lagi setel di tengah-tengah keluar lagunya Michael Jackson, Billie Jean. Wah, wah keren
keren banget ini musiknya, saya bilang gitu. Saya liatin gerakannya, ih bisa mundur. Nah, saya jalan mundur. Saya kan belum tahu moonwalk dulu, masih bego. Masih belum ngerti bahasa-bahasa yang unik-unik lah. Wih gila, bisa mundur, jalan mundur. Gimana tuh caranya? Terus gerakannya, terus muternya segala macam. Mulai saya pelajarin, saya rewind sampai kusut tuh kaset. Oh jadi awal mulanya Bang Adam itu dimulai dari dance ya? Iya. Sebelum terjun ke dunia entertainment itu seperti sekarang gitu ya? Berarti pada saat abang coba di kegiatan nari-menari atau dance gitu ya, keluarlah satu lagu yang membuat motivasi Bang Adam itu untuk menjadi sosok Michael Jackson-nya Indonesia gitu ya. Makanya saya melihat Michael Jackson itu kayak semacam sesuatu ini yang abadi nih. Kalau breakdance kan hanya sesaat. Jadi saya mempunyai image, wah ini waktu itu tahun 84 itu 85 itu Michael Jackson mungkin sekitar umur masih 20-an ya. Kan dia tahun 58 dia lahir. Michael Jackson tahun 58. Nah, maka itu saya bilang ini kayaknya sesuatu yang bakal abadi gitu kan. Bisa saya pelajarin terus. Kenapa? Sosoknya masih tidak hanya sekedar lewat doang. Terus akhirnya saya mulai ada satu keinginan pengen seperti Michael Jackson masih hitam kan. Kulitnya masih itu gelap. apa namanya? Label Adam Jackson itu pertama kali yang bisa ada di abang itu siapa yang mencetus label nama Adam Jackson? Jadi sejarahnya begini, waktu itu tahun 89 kalau nggak salah. Saya mau lomba dance di Stardust. Stardust kan kalau nggak umur 17 tahun nggak boleh masuk. Betul. Sedangkan saya umur masih kurang lebih sekitar 14 tahun lah. Saya juga kecil, nggak gede kan, nggak gemuk, nggak apa. Udah saya bingung, saya udah daftar. Kamu mau apa? Kata ya itu security. Saya mau daftar pak. Oh nggak boleh, kamu masih kecil, nggak boleh masuk diskotik. Ya saya kan cuma mau lomba doang pak. Saya bukan mau ke diskotik. Habis lomba saya keluar lagi, saya bilang gitu. Oh nggak bisa. Bingung saya, keluar lagi. Saya bertiga tuh sama teman saya anak SMA semua. Namanya Ronji sama si ini Soleh. Gue bilang gimana nih Ji, wah mana udah daftarnya pakai nama gue, nama lu jelek. Saya gitu kagak punya apa ya, daya jual. Iya nggak ada komersilnya. Saya bilang gitu. Waduh yang mana dong lu, lagi terus nggak lama Adam Jaguani lewat. DJ siapa bang? Adam Jaguani. Adam Jaguani. Yang dia waktu itu sempat main sinetron Sidul. Nah dia kan DJ di Stardust. Lewatlah dia, saya lihat, wih siapa tuh, hidungnya kayak gue gitu. Terus ada yang nyetok, itu Adam Jaguani. Nah gimana kalau pakai nama Adam? Gara-gara itu ada satu kemiripan di sini nih. Cuman kan lengkupnya lebih gede kan, tapi modelnya nggak beda gitu. Akhirnya udah pakai nama Adam aja, daftarlah pakai nama Adam. Jadi tapi yang daftar bukan saya, teman saya. Oh gitu. Yang masuk saya, ada satu security yang baik. Udah, nanti kamu masuk lewat belakang. Habis lomba keluar lagi ya. Gitu. Jadi asal usulnya itu melihat sosok Adam Jaguani itu ya. Tiba-tiba langsung tercetuslah nama Adam Jackson, cuma ditambahin belakangnya Jackson. Siap. Jadi luar biasa juga Bang ya, ibaratnya Bang Adam Jackson ini di awal mulai karirnya itu di saat ngikut pentas dance di salah satu klub. Iya, lomba-lomba. Ya. Jadi sebelum saya lomba keluar dari masuk ke tempat-tempat hiburan yang lebih dewasa, saya dulu di Happy Day, Floor Skate di Blok M. Nah, itu di Blok M itu kayak semacam satu tempat yang bermain dengan sepatu roda. Oh, gitu. Nah, disitulah saya mulai ikut kejuaraan. Nah, pas saya di situ menjadi the best dancer, sudah mengalahkan semua dancer-dancer yang ada di situ, termasuk ya ada salah satu saya nggak boleh sebutin deh ya. Gak etis. Satu orang yang merasa dirinya paling jago di situ. Saya hantam. Di bawah saya dia juara 2. Saya juara pertama. Oh, abang juara pertamanya. Sampai anak buahnya guru, terus Suara Mardika, GSP semua tuh ikut lomba. Saya dapat the best dancer. Nah, setelah itu udah saya keluar. Setelah abang juara 1 di perlombaan itu,
mulailah apa namanya kesibukan abang bertambah ya, seperti Ya, alhamdulillah. kayak apa, saya pernah lihat abang pernah ngikut di salah satu acara yang mirip Iya. apa namanya, aktor kan gitu ya, mirip artis itu. Mirip apa asli tapi palsu Oh gitu istilahnya ya, asli gitu. tapi palsu ya dulu. Ah, Abang saya pernah lihat di TV kan gitu, dan juga saya pernah dengar bahwa kegiatan abang itu luar biasa pada saat sebelum masa pandemi ya. Nah, iya. di saat masa pandemi ini apa sih kesibukannya Bang Adam gitu? Selain apa namanya, kegiatan entertainnya, terus kegiatan lainnya gitu. Ya untuk sekarang ya alhamdulillah masih kita ada kegiatan, tapi kegiatannya tidak di tempat keramaian ya. Mm-mm. Tempat-tempat yang memang dibatas-batasi dengan ya protokol kesehatan segala macam, kayak kita bikin podcast, kita bikin kuliner, Betul. dan dari situ juga kita mengembangkan karir kita jangan sampai terhambat. Kalau dibilang jangan pandemi ini dijadikan satu apa ya, satu kalau dibilang vonis, memvonis gara-gara pandemi kita nggak bisa apa-apa, Betul. gara-gara pandemi kita nggak bisa cari uang, gara-gara pandemi jadi semua ini pandemi. Kalau pandemi bisa ngomong dia pasti marah, emangnya gara-gara gue gitu kan. Iya benar. Nah seperti itu. Jadi segala sesuatunya kalau kita punya kreativitas, kita punya ya kalau dibilang eh, yang bisa kita berikan kepada orang lain, kenapa tidak? Akhirnya kita buat sesuatu yang buat menarik-narik. Kita bikin satu YouTube. Betul. YouTube saya kan ada channel Adam Jackson Official. Nah di situ juga kita tidak hanya berbicara tentang pribadi, tapi tentang situasi di luar sana. Terus kita bikin asik-asikan, ada satu tempat yang memang menarik buat kita buat sesuatu konten. Nah di situ jadi pandemi ini sebenarnya semua tidak ada yang menjadi penghalang. Betul. Yang penting intinya di saat pandemi ini kita harus benar-benar punya kreatif, benar-benar kita punya harus ibaratnya wawasan yang sangat luar biasa. Jangan gara-gara pandemi dijadikan satu alasan kita seperti apa namanya males terus apa kan. Carilah kesibukan di saat pandemi untuk menghasilkan apa yang kita harapkan buat keluarga kan gitu. Nah, Bang Adam, saya juga dengar di media gitu ya bahwa Bang Adam itu dinobatkan sebagai salah satu apa namanya bisa dibilang yang badan narkoba ya. Duta. Bang Adam dinobatkan sebagai duta narkoba yang ada di Indonesia kan gitu ya. Nah itu proses untuk menjadi duta itu seperti apa yang Bang Adam jalankan gitu? Ya saya diberikan kepercayaan, diberikan satu apa ya penghargaan lah, seperti penghargaan juga ya sebagai duta BNN pusat ya. Itu karena saya sering peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Betul. Satu juga kita melihat banyak korban-korban, dan maaf nih, image artis kan. Iya, benar. Semuanya seperti itu. Kita divonis bahwa artis tuh pukul rata, tapi kan tidak semuanya. Betul. Mungkin ada beberapa teman-teman artis yang memang kalau dibilang menjadi korban karena ketidaktahuannya. Betul. Karena iming-iming dari seseorang bahwa kalau menggunakan narkoba bisa begini, bisa begitu, segala macam lah yang diomongin, akhirnya dia tertarik mencoba. Nah, mungkin waktu dia mencoba, dia akhirnya kena apa ya? Kalau dibilang dalam arti ya kemasukan virus lah ya, virus yang menggerogoti otaknya bahwa dia dipacu harus menggunakan seperti itu. Jadi kalau saya nggak menggunakan badan saya begini, karena sugestinya diawali dengan menggunakan dengan sugesti, otomatis dia keterusan seperti itu. Wah, gue kalau nggak make, kayaknya gue nggak bisa begini nih. Akhirnya dipakai lagi. Nah itulah yang menjadi saya terjun ke dunia apa penyuluhan tentang bahaya narkoba, karena kita harus peduli. Dan jujur dulu yang hanya bergerak hanya seorang aparat BNN, tapi sekarang ada undang-undangan buat warga atau masyarakat itu kalau dia mengetahui ada orang pengguna atau bandar di lingkungannya, dia tidak melapor, itu kena pasal 4, pasal 5, pasal 6 sama pasal 7. Itu merahasiakan atau menutupi itu
bandar atau pengedar di lingkungannya itu dikenakan hukuman 1 tahun penjara. Makanya saya setiap penyuluhan di setiap RT, RW, kelurahan selalu saya ngomongin karena seorang aparat di lingkungan adalah Pak RT. Betul. Yang harus peduli. Ada tamu datang ke lingkungannya, walaupun dia hanya tamu, kalau dia ingin berhari-hari harus kita tegur. Kadang-kadang mohon maaf nih Pak RT seolah pejabat maunya disamperin, tapi nggak mau nyamperin. Saya sering ngomong begitu. Kenapa? Aparat harus peduli. Walaupun orang pindah nih, warga baru, datanglah ke rumahnya. Pak, mohon maaf saya Pak RT-nya. Nanti kalau sudah rapi, sudah santai, tolong ya Pak ya, kakaknya sama KTP buat saya daftar, saya buat data-data. Nah, kadang-kadang kejadian waktu itu ada di satu tempat, ada pengedar, ada bandar digerebek, ditanya Pak RT ada apa? Nggak tahu. Nah, itu kan bahaya kan? Jadi peran RT di masing-masing tempat itu sangat berperan aktif atau berguna untuk semua ya Bang ya, bukan termasuk narkoba aja kan gitu. Ada sisi positifnya di saat kita mendata pendatang baru atau para penghuni kos yang kita tidak kenal itu. Satu, di saat dia terjadi sakit, di saat dia kenapa-napa di wilayah kita, kita bisa memberitahu kepada saudaranya yang ada di kampung dengan adanya data yang sudah masuk di kepengurusan RT tersebut kan gitu. Jadi ada sisi negatifnya, kita nggak pernah tahu siapa sih yang datang ke dalam kampung kita, entah itu dia ya tanda kutip ya Bang ya, yang negatifnya itu seperti dia sosok bandar atau dia macam-macam lah kan gitu. Jadi sisi positifnya itu ya kita bisa memberikan informasi yang terbaik buat si penghuni kosan itu ya Bang ya. Iya. Dan di samping itu juga kalau kan sekarang dicanangkan adalah bersih desa bersinar. Betul. Desa bersinar itu sebenarnya bukan hanya untuk desa. Lingkungan RT juga jadi desa itu. Iya benar. Kalau RT-nya bisa menjaga warganya bersih dari narkoba, jangan bebas ya. Dulu kan bebas tuh, bebas make dong berbuat. Tapi kalau bersih itu jadi desa bersinar. Karena kan sekarang programnya BNN adalah desa bersih, bersinar. Jadi setiap lingkungan diawali dari hal yang terkecil dulu. Kalau yang terkecil itu bisa dirapikan, otomatis akan terus semua. Begitu juga mendata apapun, kalau dari yang kecil lebih gampang daripada langsung yang besar, ya nggak? Betul. Seperti itu. Nah jadi alhamdulillah ya Bang Adam itu di masa pandemi dinobatkan sebagai duta narkoba di Indonesia, bekerja sama dengan pihak BNN ya Bang ya. Nah terus juga saya mau nanya nih ya Bang Adam, ngomong-ngomong berpenampilan seperti ini, Bang Adam apakah pernah ketemu langsung sama Michael Jackson aslinya, atau Bang Adam pernah singgah ke California? Ya kalau melihat mendiang Michael Jackson, alhamdulillah saya sudah 2 kali nonton konsernya Michael Jackson di Singapura. Pertama tahun 1993 waktu Michael Jackson mengeluarkan album Dangerous. Dan itu waktu itu keluarnya album Dangerous itu, sebelum keluar album Dangerous, Michael Jackson ngeluarin lagu Black or White dulu, single. Zaman dulu tuh pertama kali mengeluarkan lagu-lagu single adalah orang luar. Michael Jackson ngeluarin lagu single, lagu Black or White. Satu versi original, satu versi klipnya. Nah klipnya yang ada orang Indian tuh, yang ada anak kecil naruh speaker tuh, terus dihantam gitar, terus ayahnya langsung mental ke Afrika. Nah itu versi klipnya. Dan dia cuma mengeluarkan 2 lagu doang, satu lagu Black or White, dan lagu itu bukan di lagu jagoan. Tapi ternyata bisa jadi jagoan itu lagu Black or White. Nah di situ tahun 90. Nah pas tahun 92 saya dapat kabar Michael Jackson akan tur Asia. Saya bingung, waduh dari mana saya bisa nonton Michael Jackson nih. Waduh, cari uang lah sana sini. Alhamdulillah ada rezekinya. Dan waktu itu tiket sudah mau habis. Dan dulu kan ada radio DMC tuh, almarhum Sis NS yang punya, dari Sasam Prambos itu kan. Akhirnya saya datang ke radio DMC, kata orang DMC, Mas
sudah penuh. Waduh, saya mesti nonton nih Michael Jackson. Saya kalau nggak saya nonton, wah bisa berabe Nah, nih. pada saat abang nonton itu, abang berpenampilan seperti Michael Jackson apa biasa aja? Sudah menjadi, kan saya tahun 90 sudah show Michael Jackson. Di kontrak ada salah satu produk rokok, nggak usah disebutin Iya, ya. betul. Nah, kalau mau jadi sponsor nggak apa-apa. Boleh, siap. Tinggal komen aja. Iya, di tinggal kolom komen nanti, tinggal komentar. ngomongin nanti saya sebutin rokoknya. Nah gitu. Habis gitu show, akhirnya saya masuklah di RCTI sebagai sosok duplikat Michael Jackson di acara Salam Canda. Oh. Yang jadi hostnya adalah Itu tahun berapa? tahun 93. Oh, berarti gelar nama Adam Jackson atau KW-nya Indonesia di saat abang diundang di Iya. RCTI Mungkin itu. kalau untuk kalangan lomba udah kenal, tapi untuk kalangan Indonesia belum tahu. Oh, gitu. Akhirnya masuklah aku ke RCTI acara Salam Canda tahun 1993. Akhirnya diwawancarai sama Ebet Kadarusman. Terus di situ bintang tamunya Doyok sama Kadir sama salah satu dokter. Jadi berempat kita. Nah, akhirnya udah bercanda-bercanda kan sama Mas Doyok sama Abah Kadir. Kita manggil Abah Kadir. Akhirnya udah bercanda-bercanda. Akhirnya bercanda, diledekin sama siapa? Sama Doyok. Dia bilang, wah kamu sih nggak mirip Michael Jackson, mirip Rohana. Rohana yang pelawak Sri Mulat. Udah kata Kadir, aku mirip gitu. Akhirnya mulai saya tampil kan Michael Jackson di situ. Nah setelah tampil, habis berapa bulan kemudian saya tampil di beberapa tempat tuh, diminta. Sampai show di Solo, Jakarta udah nggak hitung, sampai show ke Batam. Akhirnya saya berangkat bulan Agustus, tanggal 27 Agustus saya berangkat ke Singapura untuk nonton Michael Jackson. Ya itu karena ada rezeki kan, ada panggilan-panggilan itu, akhirnya kita punya rezeki, berangkatlah bikin paspor. Dan sebelum saya berangkat, saya harus bikin paspor kan. Saya kan nggak paham bikin paspor. Minta orang, dikasih tahu. Saya datang ke imigrasi. Pas ini kan ada waktu interview. Saya interview dengan polosnya sama kepala imigrasi. Kamu mau kemana? Mau ke Singapura. Mau ngapain? Mau nonton abang saya. Abang kamu siapa? Michael Jackson. Emang kamu kenal? Ya kenal nggak kenal. Pokoknya saya ngefans sama Michael Jackson. Pokoknya saya mau nonton aja Michael Jackson. Nggak lama muncullah anak buahnya kepala imigrasi. Mas yang kemarin di ini ya di Salam Canda. Tuh, Bapak nggak kenal saya, dia aja kenal. Bapak nggak pernah nonton TV, saya gitu. Iya, benar. Kaget langsung, emang kamu siapa? Tuh, tanya aja sama anak buahnya. Ini kemarin tampil jadi Michael Jackson di Salam Canda. Tuh, langsung seneng kan? Tuh kemarin di sini. Jadi foto-foto dong ya? Belum. Habis gitu, kepala imigrasi bilang begini, kamu mau ngapain? Bikin paspor. Sekarang giliran apa? Cap jari, foto. Kamu siapa yang bikin? Ada yang iniin, apa yang nganterin. Habis gitu, ya udah. Dipanggil anak buahnya, sini anterin dia, langsung foto, langsung sidik jari ya, langsung digituin sama langsung jadi gitu. Langsung. Itu gara-gara cuman seperti itu akhirnya kita dapat kemudahan. Nah itulah seorang dunia seni, kalau kita luas, kita mau ya berbagi atau ya nggak perlu kaku lah sama siapapun, akhirnya kita dapat kemudahan. Jangankan soal itu, parkir aja kita kalau nggak dapat parkiran tinggal buka kaca, Bang Adam ada nggak? Udah taruh situ aja, penting prein tuh. Mempermudah semuanya. Betul. Jadi kita alhamdulillah dipermudah, ya diberikan jalan sama Allah semuanya. Nah terakhir nih Bang Adam, saya juga kan nonton di serial pendeknya ya, serial pendek Bang Adam itu, Bang Adam jadi penampilan yang sangat jauh berbeda. Yang tadinya nari-nari, yang tadinya ibaratnya dunianya berbeda lah. Terus di saat abang main di salah satu film itu, abang berubah drastis sampai 180 derajat untuk memberikan nasihat kepada masyarakat, memberikan tausiahnya. Nah itu ngebawanya seperti apa tuh Bang Adam? Di saat abang dinobatkan jadi nih lu berperan sebagai ustadz. Nah sedangkan gue penampilannya seperti ini nih. Nah itu respon Bang Adam untuk menerima peran itu seperti apa? Ya sekarang begini, kalaupun
si penulis atau si sutradara memang melihat sosok saya pantas. Karena kalau saya boleh cerita sebelum saya menjadikan peran-peran apa, saya dulu berapa kali main film peran saya macam-macam. Saya pernah jadi antagonis, saya jadi pernah protagonis, saya juga pernah lagi ya kalau dibilang menjadi orang yang lugu atau segala macam. Jadi seorang aktor itu harus memerankan peran yang apa yang dia diberikan oleh sutradara maupun skenario yang ditulis oleh si penulis. Kalau kita bisa memerankan tokoh itu, jadi kita masuk ke jiwanya peran itu. Kita harus masuk ke ranahnya, walaupun ini diri saya Adam, tapi saya akan berperan sebagai ustadz. Saya harus masuk menjadi ustadz. Nah, bagaimana menyikapi menjadi ustadz ataupun menjadi antagonis atau protagonis. Nah, kita jadi mengambil di dalamnya peran itu, harus kita rubah diri saya yang sebenarnya. Saya mindsetin saya jadi ini sekarang. Gitu. Berakting yang memang bukan diri saya yang mainkan. Saya memainkan peran tokoh. Dan kebetulan juga kan saya sering ketemu ustadz. Saya sering ikut hadir dalam acara-acara maulid, Isra Mi'raj, pokoknya acara-acara pengajian lah. Nah, di situ saya tausiah tentang bahaya narkoba, ustadz tausiah tentang agama. Jadi saya kan bisa dapat ilmu juga dari situ. Saya melirik begitu, oh seperti itu ya. Akhirnya saya tanya, Ustadz kalau ini ya kamu segini dapat ilmu lagi, untuk pembuka seperti apa, untuk penutup seperti apa. Yang penting kan Bang Adam bicara tentang bahaya narkoba. Iya tenang Ustadz, hadis Ustadz nggak aneh ambil. Jobnya ya. Jobnya nggak aneh ambil. Jobnya keambil gitu. Tenang sama aja. Bang Adam gitu. Bener, beda-beda porsi. Iya. Nah, Bang Adam melihat apa namanya pasukan Oranye ya. Bang Adam kan bisa dibilang perbatasan Jakarta, di Jakarta Timur dengan Bekasi ya. Nah, ngelihat teman-teman pasukan Oranye ini atau PPSU di mata Bang Adam seperti apa? Apalagi dengan hari ini nih Bang Adam kan saya undang ya di acara podcastnya PPSU Mangga Dua Selatan. Itu ngelihat PPSU di mata Bang Adam seperti apa? Justru PPSU itu mulia di mata Allah. Mungkin di mata masyarakat menilainya, oh lo ngerjain God, lo ngerjain. Justru orang yang seperti itu mulia di mata Allah. Karena orang yang memberikan kebersihan, menjaga lingkungan supaya bersih segala macam, itu adalah memberikan kesehatan pada warga. Gitu. Jadi PPSU itu adalah berperan penting untuk lingkungan. Kadang mohon maaf, kalau nggak ada PPSU, kadang-kadang manusia buang sampah sembarangan. Akhirnya yang ngebersihin siapa? Ya kan? Dia ngebuang enak-enak aja. Dia nggak tahu dampaknya nanti banjir segala macam. Kalau banjir yang disalahin pemimpin. Padahal pemimpin sudah memberikan sesuatu bahwa kita menjaga lingkungan, kebersihan di lingkungan masing-masing, jangan buang sampah sembarangan. Akhirnya dibilang, oh banjir, siapapun gubernurnya kalau udah namanya masyarakat yang buang sampah sembarangan, tetap banjir, ya enggak? Betul. Nah itu, makanya dengan adanya PPSU, ya sedikit banyak membantu ya terjadinya banjir juga, membersihkan gorong-gorong, sampah. Saya kadang-kadang suka miris juga ya, miris dalam arti bukan saya gimana, tapi PPSU kok mau dan siap dia bekerja untuk masyarakat. Kan dia tidak mengenal lelah ya. Kapan waktu kalau memang sudah tugasnya diselesaikan. Itu kalau dibilang nyapu daun sampai seumur hidup kagak bakal pernah bersih. Betul dong? Nah, tapi dijalanin. Itu kan pekerjaan yang memang kalau dibilang daun itu kan tidak bisa, daun lu jangan turun lagi. Gue udah capek nyapu, nggak mungkin ya. Apalagi kalau lagi kemarau. Gugur. Gugur. Nah, itu banyak. Nah, makanya seorang PPSU itu tetap sigap, tetap ngejalanin tugas apa yang diperintahkan oleh ya mungkin lingkungan dari kelurahan ya. Dan dia menjalani semua itu dengan enjoy, dengan ikhlas. Gitu. Jadi kebersihan. Sekarang Bang Adam diundang sama PPSU untuk podcast nih kayak begini. Sekarang saya lagi podcast sama PPSU. Habis ini saya mau disapu nih. Enggak ya, bercanda ya. Paling enggak saya juga ada sesuatu kebanggaan buat saya juga. Kepedulian orang masih ada peduli sama saya. Memberikan kesempatan saya bisa diundang datang kemari dan saya bisa mencurahkan semua biografi saya,
mungkin ada sebagian yang nggak tahu, Ah. mungkin ada sebagian yang sudah tahu. Ya mungkin sudah lama juga pernah saya keluarin, tapi orang mungkin sudah lupa. Betul. Dengan ada podcastnya PPSU ini, saya mulai ada orang teringat lagi dengan memori-memori perjalanan karir saya Betul. selama saya jalanin dari, ya maksudnya dari kecil sampai sekarang ini. Saya bisa sedikit banyak, ya minimal 50%-nya orang paham. Jadi perjalanan karir saya bukan hanya membalikan tangan, bukan hanya langsung jadi atau langsung dicetak. Oh, Iya benar. ini udah jadi kayak nyetak sablon. Iya. Kayak sablonnya Aang. Nah, gitu. Nggak bisa begitu. Tetap ada proses perjalanan. Iya benar. Perjalanan itulah yang saya lalui sampai detik ini. Ya alhamdulillah saya masih dikasih kesehatan. Saya masih bisa hadir, Betul. ya kan di sini. Ya Bisa alhamdulillah, silaturahmi doa aja ya. ya. Ya Minta Allah. doanya Amin, ini biar amin, karir saya tetap bisa eksis, bisa memberikan terbaik buat semua. Siap. Nah, Bang Adam, saya juga lihat di YouTube nih, Bang Adam sekarang lagi eksis juga di YouTube. Nama YouTube-nya apa, Bang Adam? Adam Jackson, channel Adam Jackson Official. Siap. Nih, untuk para penggemar PPSU Manado Selatan, jangan lupa bantu abang saya yang sedang membangun YouTube-nya, like, share, komen, dan subscribe. Nama YouTube-nya channel Adam Jackson Official. Jangan lupa ya, nanti ada di layar kaca. Sama jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube PPSU Manado Selatan. Tapi buat yang udah subscribe, tinggal nerusin aja, tinggal nonton, sama like. Kalau bisa komen, nggak perlu di subscribe lagi, nanti jadinya spam. Iya, betul. Nah, Bang Adam, atas nama pribadi, atas nama mewakili teman-teman PPSU Manado Selatan, saya mengucapkan banyak terima kasih nih, Bang Adam. Udah mau memberi waktunya untuk ngobrol santai, untuk sharing lah pengalaman Bang Adam yang selama ini masyarakat masih belum mengenal. Iya. Siapa sih Adam Jackson? Betul. Dan dari mana sih Adam Jackson ini memulai karirnya kan gitu. Jadi dengan obrolan ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya tahu ternyata Adam Jackson ini bukan dilahirkan langsung menjadi Adam Jackson. Iyalah. Beliau lahir dari panggung ke panggung, dari kompetisi ke kompetisi, dan akhirnya beliau menjadi penerus almarhum Michael Jackson yang asli. Dan Michael Jackson asli ada di California. Michael Jackson Indonesia adanya di Kalimalang. Dan jangan lupa subscribe di YouTube channelnya PPSU Manado Selatan. Bang Adam, terima kasih. Oke. Salam hormat buat keluarga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya. Amin. Oke guys, pantengin terus di YouTube channel PPSU Manado Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.